Aku berkebun sejak tahun 2022. Waktu itu pandemi ya. Jadi aku memanfaatkan waktu untuk berkebun dan karena emang suka sama tanaman, jadi aku mulai berkebun. Di kebun ini juga aku sedikit memanfaatkan barang bekas ya, seperti galon air untuk menghemat pengeluaran, juga lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan barang-barang sekitar. Jadi manfaat berkebun itu banyak sekali ya, bisa untuk jadi sarana healing, memanfaatkan hasil panennya juga, jadi nggak usah beli ke pasar gitu ya. Jadi dengan berkebun menghemat pengeluaran 50%. Wah, harus sudah disiram nih. Oke, berkebun dulu. Perkenalkan, nama aku Neneng Kotrunada. Kesibukan sehari-hari itu berkebun dan bikin konten. Di samping itu juga aku mengajar anak santri setiap pagi dan sore hari. Halo, ini kebun aku, namanya Kebun Nada. Kebun ini tuh berada di kawasan pesantren. Nama pesantrennya Matlul Hidayah Cibogo. Jadi aku menanam di pesantren karena kebetulan aku itu anak dari pemilik pesantren ini. Dan kebetulan aku juga hobi berkebun dan juga suka sayuran. Jadi ini aku menanam di rooftop pesantren dengan luas 5 x 25 meter untuk memanfaatkan lahan aja sih. Sebelum ditanami tanaman ya, rooftop ini tuh tadinya kosong, terlihat gersang gitu ya. Jadi aku ada inisiatif buat nanam sayuran yang nanti hasilnya juga akan buat dibagi-bagi gitu buat santri dan juga konsumsi keluarga. Jadi awal perjalanan aku menanam di kebun ini tuh tahun 2022 ya, itu lagi pandemi. Kebetulan karena emang aku suka sayuran, jadi aku tanam sayuran. Awalnya aku hanya menanam di greenhouse sana, tapi karena lama-lama menguntungkan, jadi meluas deh kebunnya. Kesulitan berkebun di rooftop itu cuma dari media tanam ya. Jadi kalau nyari media tanam itu harus nyari di bawah, diangkat-angkat ke atas. Selain itu kendalanya juga mungkin harus siram setiap hari kali ya. Sehari 2 kali, pagi dan sore, karena mungkin di rooftop itu panas ya. Nah, untuk pemupukan ini aku pakai sisa-sisa dapur. Jadi sisa-sisa dapur ini mau aku masukkan ke dalam kompos
Lalu nanti 3 bulan sekali itu dipanen komposnya. Metode yang aku gunakan selama berkebun itu adalah organik ya. Karena organik itu lebih mudah aja dan juga ramah lingkungan. Seperti memanfaatkan sampah dapur untuk dijadikan kompos. Nanti komposnya itu akan dipanen dan dijadikan pupuk. Nah, di sebelah sana aku ada kompos yang udah jadi siap panen. Nah, sekarang ini mau aku aplikasikan ke tanaman. Nah, di sini aku juga ada memanfaatkan galon air yang dipotong menjadi pot seperti ini, lalu diwarnai sedikit agar lebih cantik. Jadi aku memanfaatkan barang bekas. Galon-galon yang aku dapatkan ini dapat dari tempat rongsokan ya, itu secara gratis. Kebetulan santri sini itu ada pamannya yang mengelola tempat rongsokan, jadi bisa dapat gratis. Nah, ini tanaman paprika dengan media tanam yang seperti ini dan ditanam secara organik sudah bisa berbuah loh. Teteh, kita berkebun yuk. Yuk. Ada yang gemurin tanah, ada yang cabutin rumput, ada yang pruning-pruning. Oke, Teh. Jadi aku berkebun di sini tuh tidak sendiri, dibantu oleh santri. Tentunya untuk mengajarkan santri untuk tidak menyanyiakan waktu dan makanan, dan juga sebagai sarana untuk belajar berkebun ya. Jadi santri di sini itu kurang lebih ada 50 ya totalnya, cewek cowok. Kalau yang cewek itu kadang suka ngebantuin aku berkebun. Mereka kadang kalau pagi itu ngebantuin nyiram, ngasih pupuk gitu, panen-panen juga ngebantuin. Jadi manfaat berkebun itu banyak sekali ya, bisa untuk jadi sarana healing, memanfaatkan hasil panennya juga, jadi nggak usah beli ke pasar gitu ya.
Jadi dengan berkebun menghemat pengeluaran 50%. 50%-nya itu dihasilkan dari kebun untuk kebutuhan memasak rumah dan juga anak-anak santri. Jadi sejauh ini mungkin yang masih beli di luar itu seperti kol, wortel, kembang kol mungkin ya. Sayuran-sayuran seperti itu aja. Kalau sayuran cabai, bawang, dan sawi-sawian itu sudah ada di kebun. Nah, hari ini kita itu mau panen. Jadi panen untuk makan santri. Kebetulan di sini aku ditemenin sama Teh santri juga, namanya Teh Amel. Nah, kita panen yuk, Mel. Nah, di sini ada bawang merah yang umurnya udah 2 bulan, udah siap panen ya. Kalau untuk perawatannya sih yang penting tanam bawang merah itu yang sudah siap ditanam ya. Jadi kalau misalkan baru beli dari pasar itu jangan langsung ditanam, didiamkan dulu selama 1 bulan. Kalau udah didiamkan selama 1 bulan langsung ditanam, dipotong ujungnya sedikit baru ditanam. Itu insya Allah bakal cepet tumbuh. Kalau untuk penyiramannya bawang merah itu jangan terlalu sering disiram. Cukup sehari sekali aja. Kalau untuk pupuknya bisa pakai pupuk organik aja seperti pupuk kandang atau pupuk kompos. Nah, jadi kita di sini kalau bawang udah nggak beli lagi. Untuk hasil kebun ini tuh selain untuk di rumah, juga untuk di pesantren. Ada juga yang dibagikan kepada saudara-saudara. Untuk pesantren setiap hari metik. Jadi kalau misalkan pagi mau sarapan, mau ambil sayur tinggal petik. Nah, bawang sudah, cabai sudah, sekarang kita mau panen kale. Jadi karena di sini berkebunnya organik, tidak menggunakan pupuk kimia, ya, tidak merusak tanah dan juga ekosistem. Nah, sekarang kita mau panen sayuran yang ada di blok sana. Yuk, Mel. Ini jenis tomat cherry. Nah, ini tomat golden sweet. Memang warnanya kuning ya, dia tidak sampai merah, tapi rasanya manis sekali. Nah, sekarang kita mau panen tomat indigo rose. Dia tanamannya pendek-pendek tapi berbuah lebat. Nah, sekarang kita mau panen kemangi. Yuk, Mel. Nah,
Nah, ini kemanginya. Subur-suburkan. Nah, di sini kita banyak sekali menanam sayuran dan buah-buahan supaya gizi keluarga dan anak-anak santri di sini terpenuhi dan lebih sehat juga ya, karena organik. Aku dulu belajar berkebun otodidak, kadang juga lihat dari sosmed-sosmed gitu ya. Belajar berkebun dulu awalnya tanam sayur-sayuran, hidroponik ya, terus merambat jadi menanam di tanah. Kalau untuk sekarang kayaknya lebih suka tanam di tanah ya, karena emang lebih simple aja gitu, cuma tinggal siram. Kalau hidroponik kan dia harus dicek terus airnya. Nah, ini hasil panen kita. Jadi harapan saya untuk aksi berkebun yang saya lakukan itu bisa memotivasi orang-orang untuk mulai berkebun. Selain itu juga untuk menghemat pengeluaran dan juga untuk penghijauan lingkungan kali ya. Dan tanaman yang kita tanam itu sehat karena ditanam secara organik. Nah, hari ini aku mau menunjukkan cara daur ulang tanah atau media tanam bekas. Jadi ini tuh media tanam bekas menanam bawang merah ya. Nah, untuk cara pertama yaitu ini si tanah bekasnya kita keluarkan dulu dari potnya ya. Nah, ini akarnya kita sisihkan agar nanti akarnya tidak busuk dan tidak terkena jamur. Selanjutnya ini kita kasih sekam bakar ya. Nah, selanjutnya ini pemberian sekam mentah ya. Perbandingannya juga sama, 1:1. Kompos ini dari sampah dapur ya.
Nah, setelah tercampur merata, media tanam baru ini dijemur minimal 1 minggu. Baru setelahnya sudah bisa digunakan kembali. Dan kebetulan aku sudah ada media tanam yang baru dan sudah dijemur selama 1 minggu, mau digunakan untuk menanam. Nah, jadi media tanam ini ditutup terpal karena kemarin itu habis hujan, biar nggak kehujanan. Sekarang ini media tanam sudah bisa digunakan untuk ditanam kembali. Ayo kita gemburin dulu. Halo, perkenalkan nama saya Farah Amelia. Saya menjadi santri di sini sudah kurang lebih 4 tahun. Di sini saya enggak cuma belajar mengaji, tapi di sini diajarin cara berkebun, dari mulai nanam benih, terus pindah tanam, terus panennya, cara mengolah media tanam yang sudah dipakai, kurang lebih seperti itu. Dari kegiatan berkebun ini aku belajar lebih bisa menghargai bumi, karena kan kita sebagai makhluk hidup tentu butuh sama alam semesta ini. Jadi aku belajar bahwa menanam itu tidak hanya aku yang melakukan, tapi dia juga butuh ekosistem yang lain seperti air, hewan juga, makhluk hidup yang lainnya tentunya. Halo teman-teman, jadi sekarang ini aku mau menyemai benih melon ya. Ini benih melon yang dapat aku saving seed sendiri. Ini jenis Honeydew. Menggunakan media tanam sekam dan juga pupuk kompos. Jadi karena aku hobi berkebun, aku membuat konten berkebun di sosial media seperti cara menanam, tutorial-tutorial cara berkebun. Harapannya supaya generasi muda bisa tertarik dan ikut memulai untuk berkebun. Nah, jadi selanjutnya ini disiram ya. Buat teman-teman yang di rumah yang mau berkebun, mulai aja dulu. Mulai dari pot kecil nggak jadi masalah. Ikuti prosesnya, lama-lama pasti akan jatuh cinta sama berkebun.